Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan satu hal yang begitu penting, satu ayat kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-16, di mana Yesus berkata, dan orang-orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan orang-orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, hari-hari ini begitu ayat ini menjadi sebuah kenyataan dan kebenaran, dan sekaligus menjadi pergumulan bagi setiap kita yang mengikut Tuhan, yang melayani Tuhan Yesus Kristus, dan yang bekerja memberi banyak hal, apalagi waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Jangan sampai suatu saat nanti itu menjadi sia-sia karena pada akhirnya kita tidak ditemukan tetap setia, malah kita meninggalkan Tuhan. Dan untuk itu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ini harus betul-betul menjadi perenungan bagi kita, supaya kita tetap menjaga hati kita, menjaga roh kita. Sebab apa yang kita mulai, yaitu dalam roh, dalam kesetiaan, cinta dan takut Tuhan, ketaatan kita akan Tuhan, menjaga hidup kita benar, kita jaga ibadah kita, pelayanan kita, jam-jam doa kita, dan pembacaan akan firman Tuhan. Seperti Yesus katakan di akhir dari perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur itu. Tuan yang kebun anggur itu pergi ke pasar dan melihat orang-orang yang ada di pasar itu, lalu dia menyuruh untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah, pada waktu jam 9, tuan anggur itu, kebun anggur itu juga pergi ke pasar dan menyuruh orang bekerja di kebun anggurnya. Pada jam 12 siang dan jam 3 petang, dia pergi juga ke pasar dan melihat orang-orang di sana, dan dia juga menyuruh untuk bekerja di kebun anggurnya. Tetapi pada jam 5, dia juga keluar ke pasar dan melihat orang-orang di sana. Dia juga menyuruh untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah, saudaraku yang terkasih, pada waktu tiba untuk memberi upah, maka dia memanggil pekerja-pekerja tersebut, karena tuan kebun anggur itu telah mengikat sebuah perjanjian tentang upah mereka satu hari. Nah, satu hari itu 1 dinar, yaitu upah bekerja bagi orang penuh satu hari. Tetapi pada waktu tiba untuk menerima upah, maka tuan kebun anggur itu memberikan upah kepada masing-masing pekerja upahan itu, baik mulai yang bekerja pada pagi jam 8, bekerja pada jam 9, bekerja pada jam 12, bekerja pada jam 3, bekerja pada jam 5 sore, dan hanya 1 jam bekerja. Masing-masing tuan kebun anggur itu memberi upah 1 dinar. Lalu apa yang terjadi, saudara? Bagi seluruh pekerja-pekerja upahan itu, nah, pekerja upahan yang bekerja mulai dari awal, mulai dari pagi-pagi benar sampai petang, dia bersungut-sungut, saudara. Dia merasa kecewa, dia merasa tersinggung, sakit hati. Nah, ini yang disebut yang terdahulu. Sehingga dia gagal, dia kecewa, dia tersinggung, dia sakit hati. Akhirnya dia bersungut-sungut, dia tidak mengucap syukur, dia tidak berterima kasih, dan dia tidak bersyukur orang-orang juga diberkati oleh Tuhan kebun anggur itu. Nah, ini juga menggambarkan kepada kehidupan kita masa sekarang ini,
begitu banyaknya orang akhirnya pada detik-detik dia menghembuskan nafas terakhir. Banyak orang kecewa karena doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, karena banyaknya penderitaan masalah yang silih berganti terus. Banyak orang menjadi kecewa, banyak orang meninggalkan Tuhan, banyak orang bersungguh-sungguh, bahkan dia meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Waktu itu saudaraku, itu banyak contoh-contoh justru orang-orang yang tadinya tidak diperhitungkan, tidak ada harapan untuk dia berubah, karena dia melakukan banyak kejahatan, dosa, berbagai macam dosa dia lakukan. Namun di sisa hidupnya, di akhir hidupnya, dia sungguh-sungguh bertobat, bahkan dia mempersembahkan seluruh hidupnya, hartanya, waktunya, tenaganya. Sungguh-sungguh dia berkorban sampai menghembuskan nafas terakhir. Dia tetap setia melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dan dikatakan dialah orang yang tadinya terakhir menjadi terdahulu. Itu saya percaya, baik saya dan seluruh pendengar dari video ini, saya berdoa dan saya percaya tetap kita jaga hati kita, jaga roh kita, tingkatkan kesetiaan kita apapun yang terjadi. Ingat bahwa kita pasti suatu saat ada upah yang menanti kita. Jangan sampai kita kehilangan upah, jangan sampai sia-sia apa yang kita lakukan selama ini bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Berikut ini saya akan menyampaikan sebuah tayangan video singkat tentang seorang pribadi untuk menggenapi apa yang disampaikan Yesus Kristus dari Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu menjadi orang yang terakhir. Saya mengatakan bahwa seorang pribadi ini adalah orang yang tadinya dia terakhir menjadi yang terdahulu. Di sisa hidupnya dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk kemudian bagi nama Tuhan, dan dia menyerahkan hidupnya bukan hanya menjadi orang yang percaya, orang yang setia mengikut Tuhan, tetapi orang yang mengabdikan hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan. Nah, cuplikan khotbah yang singkat saya akan sampaikan di video saya ini, bahwa benarlah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang terakhir menjadi yang terdahulu. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bilang sama-sama dengan saya, masalah yang baik. Iya. Kenapa? Dengan masalah kita dapat berjumpa dengan Yesus. Amin. Dengan masalah yang berat, tantangan yang berat, yang belum pernah kita mengatakan Tuhan, tiba-tiba kita tercetus kata-kata Tuhan, cintai. Setelah cip dulu baru Tuhan. Karena lagi enak-enak ya Tuhan. Iya. Dengan masalah kita lihat mujizat Tuhan. Dengan masalah kita lihat pertolongan Tuhan. Jadi jangan pernah